Kalau saya bilang, ada satu bahan dapur yang bukan cuma bikin masakan makin sedap, tapi juga punya potensi bantu turunkan tekanan darah, jaga jantung, tingkatkan daya tahan tubuh, sampai bantu lawan bakteri dan virus. Kira-kira kamu percaya nggak? Bahan itu bukan obat mahal, bukan suplemen impor, tapi bawang putih yang hampir setiap hari ada di dapur kita. Di video kali ini kita akan bahas tuntas 10 khasiat dan manfaat bawang putih untuk kesehatan dan pengobatan herbal alami. Bukan cuma klaim turun-temurun, tapi juga kita kupas kandungannya, cara konsumsinya, dosis yang aman untuk anak, dewasa, dan lansia, sampai cara menanamnya sendiri di rumah. Jadi, pastikan tonton sampai akhir, karena informasi ini bisa jadi salah satu bekal penting untuk menjaga kesehatan keluarga. Bawang putih dikenal secara ilmiah dengan nama Allium sativum. Tanaman ini sudah digunakan ribuan tahun dalam pengobatan tradisional di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Aroma khasnya yang tajam berasal dari senyawa aktif yang justru menjadi sumber utama manfaat kesehatannya. Sekarang kita bahas dulu kandungan dari bawang putih. Bawang putih mengandung berbagai senyawa bioaktif yang sangat kuat. Yang paling terkenal adalah alisin. Alisin terbentuk ketika bawang putih dipotong atau dihancurkan. Selain alisin, bawang putih juga mengandung aliin, ajoen, dialil sulfit, dialil disulfit, dan berbagai senyawa sulfur lainnya. Kandungan sulfur inilah yang memberi aroma tajam sekaligus efek terapeutik. Selain senyawa sulfur, bawang putih juga mengandung vitamin C, vitamin B6, mangan, selenium, zat besi, kalsium, fosfor, kalium, serta antioksidan flavonoid. Kombinasi zat aktif ini membuat bawang putih bukan sekadar bumbu dapur, tapi juga herbal yang potensial untuk kesehatan tubuh secara menyeluruh. Sekarang kita masuk ke 10 khasiat dan manfaat bawang putih. Manfaat pertama, membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan alisin dan senyawa sulfur memiliki sifat antimikroba dan antivirus. Beberapa penelitian menunjukkan konsumsi bawang putih secara rutin dapat membantu mengurangi frekuensi dan durasi pilek. Studi yang dipublikasikan dalam jurnal Advances in Therapy menunjukkan bahwa suplemen bawang putih dapat mengurangi kejadian flu dibandingkan placebo. Alisin berperan penting karena mampu menghambat pertumbuhan bakteri dan virus tertentu. Manfaat kedua, membantu menurunkan tekanan darah. Bagi penderita hipertensi, bawang putih bisa menjadi pendamping terapi alami. Senyawa alisin dan dialil disulfide membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan produksi nitrik oxide, sehingga tekanan darah bisa lebih terkontrol. Beberapa meta-analisis penelitian menyebutkan bahwa ekstrak bawang putih dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik secara signifikan pada penderita hipertensi. Manfaat ketiga, menjaga kesehatan jantung. Bawang putih membantu menurunkan kadar kolesterol total dan LDL atau kolesterol jahat. Senyawa sulfur di dalamnya berperan menghambat oksidasi. LDL yang menjadi salah satu faktor utama terbentuknya plak di pembuluh darah. Penelitian dalam Journal of Nutrition menunjukkan konsumsi bawang putih dapat membantu memperbaiki profil lipid darah. Manfaat keempat, membantu mengontrol gula darah. Beberapa penelitian menunjukkan bawang putih dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Senyawa alisin dan antioksidan di dalamnya membantu mengurangi stres oksidatif yang sering terjadi pada penderita diabetes. Manfaat kelima, sebagai antibakteri dan anti jamur alami. Alisin memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri seperti Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Bahkan, dalam beberapa studi laboratorium, bawang putih juga menunjukkan aktivitas terhadap jamur Candida albicans. Ini sebabnya bawang putih sering digunakan sebagai pengobatan tradisional untuk infeksi ringan. Manfaat keenam, membantu detoksifikasi tubuh. Kandungan sulfur dalam bawang putih membantu kerja hati dalam proses detoksifikasi, terutama dalam mengikat logam berat seperti timbal. Beberapa penelitian menunjukkan
Konsumsi bawang putih dapat membantu menurunkan kadar logam berat dalam darah pada pekerja yang terpapar. Manfaat ketujuh, mendukung kesehatan pencernaan. Bawang putih memiliki efek prebiotik, artinya membantu pertumbuhan bakteri, baik di usus. Kandungan inulin di dalamnya berperan sebagai makanan bagi mikrobiota usus yang sehat. Usus yang sehat berkontribusi pada sistem imun yang kuat. Manfaat kedelapan, berpotensi sebagai anti kanker. Beberapa studi epidemiologi menunjukkan konsumsi bawang putih dikaitkan dengan penurunan risiko kanker lambung dan kanker usus besar. Senyawa organosulfur membantu menghambat pembentukan sel kanker dan meningkatkan aktivitas enzim detoksifikasi. Meski begitu, ini bersifat pendukung dan bukan pengganti terapi medis. Manfaat kesembilan, membantu meningkatkan stamina dan energi. Dalam sejarahnya, bawang putih diberikan kepada pekerja dan atlet untuk meningkatkan performa fisik. Kandungan antioksidannya membantu mengurangi kelelahan akibat stres oksidatif. Manfaat ke-10, membantu menjaga kesehatan otak. Antioksidan dalam bawang putih membantu melindungi sel-sel saraf dari kerusakan akibat radikal bebas. Beberapa penelitian awal menunjukkan potensi bawang putih dalam mendukung kesehatan kognitif seiring bertambahnya usia. Sekarang kita bahas cara konsumsi dan pengolahannya. Bawang putih bisa dikonsumsi mentah, direbus, ditumis, atau dalam bentuk ekstrak dan kapsul. Jika ingin mendapatkan manfaat alisin secara maksimal, bawang putih sebaiknya dihancurkan atau dicincang terlebih dahulu, lalu didiamkan sekitar 10 menit sebelum dimasak. Ini memberi waktu bagi enzim alinase untuk mengubah aliin menjadi alisin. Oh iya, sobat sehat. Sekarang kamu sudah bisa pesan via online shop bawang putih, segar dan bubuk, selai olesan bawang putih, hingga bibit bawang putih, berkualitas yang bisa kamu tanam sendiri di kebun atau halaman rumah. Caranya kamu bisa klik keranjang lihat produk di pojok kiri bawah video ini, atau klik selengkapnya di bawah judul video ini. Lalu check out melalui link produk yang sudah saya sematkan di deskripsi video. Oke sobat sehat, next kita lanjut bahas dosis konsumsinya ya. Untuk konsumsi mentah, bisa 1 siung bawang putih dicincang halus, lalu dicampur madu atau air hangat. Jika ingin direbus, gunakan api kecil dan jangan terlalu lama agar kandungan aktifnya tidak rusak. Bisa juga ditambahkan ke dalam sup atau tumisan di akhir proses memasak. Sekarang soal dosis konsumsi. Untuk orang dewasa sehat, konsumsi 1-2 siung bawang putih per hari umumnya masih dalam batas aman. Jika dalam bentuk ekstrak, biasanya setara dengan 600-1.200 mg per hari tergantung konsentrasi. Untuk anak-anak, sebaiknya dalam jumlah kecil, misalnya setengah siung yang sudah dicampur dalam makanan. Tidak dianjurkan memberikan bawang putih mentah dalam jumlah besar karena bisa mengiritasi lambung. Untuk lansia, dosis 1 siung per hari sudah cukup, apalagi jika memiliki riwayat penyakit tertentu. Konsultasi dengan dokter sangat dianjurkan jika sedang mengonsumsi obat rutin. Sekarang kita bahas pantangan dan perhatian khusus. Bawang putih memiliki efek mengencerkan darah. Jadi, bagi penderita gangguan perdarahan atau yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin, harus berhati-hati. Konsumsi berlebihan juga bisa menyebabkan gangguan lambung, perut kembung, atau rasa panas di dada. Bagi penderita maag akut atau gangguan lambung sensitif, sebaiknya hindari konsumsi bawang putih mentah dalam jumlah besar. Untuk ibu hamil dan menyusui, konsumsi dalam jumlah wajar sebagai bumbu masakan umumnya aman. Tetapi, hindari konsumsi berlebihan dalam bentuk suplemen tanpa pengawasan dokter. Terakhir, cara menanam bawang putih di rumah. Menanam bawang putih sebenarnya cukup mudah. Pilih siung bawang putih yang sehat dan tidak busuk. Pisahkan siungnya tanpa mengupas kulitnya. Tanam siung dengan posisi ujung runcing menghadap ke atas sedalam sekitar 2-3 cm di tanah yang gembur dan subur. Bawang putih menyukai tanah yang tidak tergenang air dan mendapat sinar matahari cukup. Siram secukupnya, jangan terlalu basah.
Dalam waktu sekitar 3-4 bulan, bawang putih sudah bisa dipanen ketika daun mulai menguning dan mengering. Dengan menanam sendiri, kita bisa memastikan kualitasnya lebih segar dan bebas bahan kimia berlebihan. Selain hemat, juga memberi kepuasan tersendiri karena memanen herbal dari halaman rumah. Jadi sekarang kita tahu, bawang putih bukan sekadar bumbu dapur biasa. Di balik aromanya yang kuat, tersimpan potensi besar untuk membantu menjaga tekanan darah, jantung, gula darah, daya tahan tubuh, hingga kesehatan pencernaan dan otak. Tapi tetap ingat, herbal adalah pendamping gaya hidup sehat, bukan pengganti pengobatan medis utama. Jika kamu ingin mengetahui lebih banyak khasiat dan manfaat dari tanaman obat herbal lainnya, silahkan klik playlist pengobatan herbal alami di channel ini. Dan kalau kamu merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan bagikan video ini ke keluarga dan orang terdekat. Karena kesehatan itu investasi jangka panjang, dan kadang jawabannya sudah ada di dapur kita sendiri. See you on the next video!